البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Jika disebutkan disebabkan ada prinsip dalam fiqh, boleh begitu? Apa prinsip hadis maksudnya di situ? Sebenarnya itu mengatakan hadis ini sahih, dua-duanya sahih. Tapi disebabkan ada pertentangan dalam masalah fiqh, kita mendhaifkan yang satu lagi. Bukan maksudnya mendhaifkan. Yaitu apa? Kita tidak sampai kepada thariqatut tarjih kecuali disebabkan karena apa? Dua-duanya kita yakini sahih. Baik, seandainya kita sejak pertama mendapatkan yang ini dhaif, nggak perlu kita pening memakai thariqah tadi. Tapi kenapa sampai ada thariqatul jama', kemudian thariqatul an-nasakh, kemudian thariqatut tarjih, kemudian thariqatut tawaquf? Karena dengan berdasarkan ilmu mustalah kita dapati dua-duanya sahih. Ini yang membuat kita pening. Istilahnya misalkan kita menemukan itu. Karena memang ilmu kita terbatasi. Jelas di sisi Allah, jelas Allah tahu mana yang betul. Baik. Jadi misalkan karena keterbatasan ilmu seseorang dan keterbatasan kekuatan ijtihad dia mendapatkan ini sahih. Tapi bagaimana cara kita memahami yang seperti ini? Nah, itulah yang menyebabkan para ulama berselisih. Dan ini bukan hanya dibahas dalam dibahas dalam usul fikih, dalam mustalah dibahas itu. Misalkan kita menemukan yang seperti itu. Itu dibahas di dalam kitab-kitab mustalah. Terpaksa karena apa? Karena para muhaddisun itu tidak seperti para ahli filsafat, yaitu sekedar apa? Tahu ilmu lalu tidak pakai ilmu itu. Para muhaddisun mereka setelah membahas masalah kesahihan hadis, mereka kemudian apa? Mewajibkan untuk mengamalkan hadis. Karena memang Rasul datang untuk ditaati, bukan sekedar diketahui lalu didurhakai. Nah, sekarang masalahnya misalkan menemukan yang seperti itu, ini yang dibahas. Hadis ini wajib diamalkan karena sahih. Ini juga wajib diamalkan karena sahih. Tapi bertentangan gimana ini? Nah, inilah yang dibahas oleh para ulama itu. Bukan hanya ulama usuliyun, tapi juga ulama para muhaddisun. Mereka membahas itu. Thariqatut tarjih dan sebagainya. Memang ini khilaf, tapi apa? Masalahnya adalah khilafnya itu dengan apa? Ulama kibar, yaitu ulama kibar dalam artian muhaddisun zaman dulu. Antara apa? Antara Ishaq bin Rahawayh dengan misalkan apa? Salah satu dengan pihak yang lain, yaitu Imam Ahmad, dan juga ada khilaf antara Imam Ahmad dengan Imam siapa? Ali ibnul Madini. Nah, ini berat kalau polanya macam itu. Semuanya hufat. Salah satu pilih ini, salah satu pilih ini. Yang ini juga ada penguat, itu juga ada penguat, yaitu para hufat semuanya. Baik. Jadi untuk ukuran kita yang di bawah, istilahnya kita melihat ini dua-duanya sahih. Karena apa? Dua-duanya dikuatkan oleh para hufat yang di atas. Walaupun hufat di atas mereka dengan ilmu mereka merojihkan salah satunya. Tapi masalahnya adalah mereka tidak ijma dalam masalah ketika mendhaifkan salah satunya, mereka tidak sepakat. Yang lain hufat kibar juga mengatakan yang Anda dhaifkan, saya tahu jalur yang lain dan dia itu menguatkan. Nah, ini yang pelik untuk kita. Baik. Makanya tadi sudah anak isyaratkan yang ini lebih sahih dari yang itu. Baik. Dan ketika Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah taala membahas ilal hadis ini, setelah menyebutkan bahwasanya sebagian mutaqaddimin mendhaifkan salah satu hadis, beliau mengatakan tetapi ini ditentang dengan apa? Para hufat yang lain yang merojihkan ini dan ini dan ini, yaitu apa? Merojihkan jalur ini karena ada tambahan penguat berupa ini dan ini. Sehingga apa? Kata beliau kesimpulannya dua-duanya sama-sama kuat. Yang satu sahih, yang satu hasan. Baik. Nah, beratnya di situ. Baik. Wallahu a'lam. Nah, untuk kita kalau memang kita dengan apa? Dengan sudah belajar mustalah, boleh kita memilih salah satu dengan alasan ini, dengan hujah ini dan sebagainya. Yang disebutkan Syekh Utsaimin itu bagus. Mungkin dengan pola hati-hati atau mungkin dengan pola apa itu? Dengan pola jamak. Yaitu apa? Kalau pegang dengan syahwat maka berwudu, kalau tanpa syahwat tidak mengapa. Baik. Karena terkadang apa? Orang awam kita tanpa bermaksud menengok pun kadang mereka tanpa sadar ketika pening lihat hutang, tahu-tahu apa gatal tangannya pegang ini, pegang itu dan sebagainya tanpa sadar. Kasihan kalau kemudian kita wajibkan dia berwudu.
Saya letih lah wudu katanya. Misalkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di pembahasan ayat tentang apa itu? An-nahyu 'anil bukhl wasyuh. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, wa qala ta'ala wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa dipelihara, dijaga dari syuh, yaitu apa? Sikap kedekut yang amat sangat pada jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan man, yang mana di dalam ilmu usul fikih ini adalah apa? Ini menunjukkan dia bersifat umum. Sama saja dia laki-laki ataukah perempuan, orang kaya atau orang miskin, orang semuanya. Dia masuk dalam pembahasan ini. Siapapun dia, kalau dia itu dijaga dari sikap kedekut, sikap pelit, maka dia itu adalah orang yang beruntung. Ini adalah kabar gembira, yaitu apa? Keberuntungan bagi orang-orang yang memenuhi syarat ini. Taib. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mendidik para hambanya untuk menempuh jalan ini. Karena ini adalah fitrah mereka, yaitu apa? Berusaha mencari al-falah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya apa itu? Al-insan mafturun ala sa'yi fi jalbil masalih wa daf'il madar. Manusia itu sudah tercetak, sudah tercipta, yaitu apa? Terfitrahkan untuk berusaha mendatangkan manfaat dan menjauhi kerugian dan bahaya. Taib. Sementara yang namanya falah adalah itu, yaitu apa? Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa mengatakan al-muflih huwan naji minal marhub wal ana terlupakan lafaznya. Al-muflih adalah an-naji minal marhub wal faiz bil matlub. Iya, kalau nggak salah lafaznya itu. Yang namanya muflih, orang yang beruntung, adalah orang yang naji minal marhub, selamat dari apa yang dia takuti dan dia khawatirkan, dan apa itu? Faiz bil matlub, berjaya mendapatkan apa yang dia cari. Baik, inilah yang namanya muflih. Di dalam ayat ini, ayat Taghabun ini, Allah Ta'ala mendidik para hambanya, barang siapa ingin mencari keberuntungan, maka salah satu jalannya adalah ini, yaitu dia tidak bersikap kedekut, tidak bersikap pelit. Baik, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menggalakkan sikap kedermawanan. Telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin bahwasanya kedermawanan itu punya banyak tingkatan. Ada kedermawanan yang paling terkenal, yaitu apa? Yaitu kedermawanan harta, yaitu bersedekah. Dermawan pada diri sendiri, dermawan pada anak istri, dermawan kepada saudara mara, dermawan kepada tetangga, kepada fakir miskin, kepada dan seterusnya. Dan yang berikutnya juga apa? Kedermawanan dalam masalah waktu, yaitu apa? Siap membantu saudaranya. Taib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Yaitu apa? Dia memberikan sebagian waktunya untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan sebagainya. Dan ada juga yaitu apa? Kedermawanan dengan jiwa, yaitu untuk orang-orang yang jihad fisabilillah atau orang-orang yang dia bersaksi walaupun yang dihadapi mungkin adalah para gangster atau para penjahat-penjahat itu dan sebagainya. Tapi demi menegakkan firman Allah Ta'ala, wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian karena Allah Ta'ala. Wala taktumus syahadah, jangan kalian menyembunyikan persaksian. Maka orang ini rela walaupun taruhannya adalah nyawa. Ini adalah kedermawanan. Taib. Dan ada kedermawanan yang lain, yaitu apa? Kedermawanan dengan jah, dengan kebesaran, yaitu dia memberikan syafaat. Ini ada orang fakir, kasihan tidak dapat bantuan ini dan itu, maka apa? Si datuk ini atau si datin ini atau si tun atau siapa saja, mungkin raja atau raja muda atau apa, datang ke siapa ya misalkan ya, yang mengurusi itu, mungkin istilahnya jabatan-jabatan sosial atau apa, untuk memberikan syafaat. Ini juga kedermawanan dan seterusnya. Taib. Maka orang-orang seperti inilah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Ini semua masuk dalam keumuman sedekah. Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Berarti apa? Semakin dia dermawan, maka semakin zat yang maha dermawan itu memberikan ganti kepada dia. Ini adalah beruntung.
Tayyib. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir ayat ini bahwasanya ayat ini mendidik orang untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan membersihkan diri dari akhlak yang buruk. Tayyib, karena ayat ini tidak berdiri sendiri semata-mata masalah apa tadi itu? Yaitu kebakhilan, sikap kedekut. Maka sebagaimana sikap yang buruk ini kalau dijauhi orangnya beruntung, demikian pula sikap-sikap buruk yang lain. Kalau dijauhi maka orangnya beruntung. Setelah dia menjauhi sikap itu dan menggantinya dengan sikap yang sebaliknya, maka keberuntungan dia akan semakin bertambah. Tayyib. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini Allah Ta'ala menggunakan pola mufrad di dalam fi'il syaratnya. Yuqa. Ini fi'il mufrad. Karena apa? Oh, naibul fa'ilnya adalah huwa. Tapi ternyata jawabu syaratnya dengan pola apa? Jamak. Fa'ulaika. Ini jamak. Tambah hum juga, muflihun, wabul jamaah juga. Kenapa demikian? Ini adalah sastra Arab. Yaitu, jelas ayat ini bicara untuk semua orang, bukan hanya satu orang. Tayyib. Maka apa? Jawabu syarat tidak ada permasalahan. Memang ini jamak, karena untuk semua orang. Tapi kenapa fi'lu syaratnya dengan menggunakan naibul fa'il yang mufrad? Karena ini adalah mura'atul lafad. Karena untuk memperhatikan lafad. Lafadnya apa? Man. Man ini walaupun secara makna dia itu bersifat jamak, tapi secara lafadznya dia adalah menunjukkan mufrad. Tayyib. Makanya dalam fi'lu syaratnya dia menggunakan pola mufrad fi'ilnya, yaitu yuqa, karena mura'atul lafad. Tapi jawabnya mura'atul makna. Jawabannya itu menggunakan memperhatikan maknanya, yaitu manakala maknanya adalah jamak untuk semua orang, maka polanya jadi jamak, yaitu hum. Tayyib. Kemudian Imam Nawawi mengatakan di sini, wa ammal ahadits fataqaddamat jumlatun minha fil babis sabiq. Adapun tentang hadis-hadis yang terkait dengan masalah sikap kedekut dan yang semacam itu dan sebaliknya, maka sudah ada sejumlah hadis dalam bab ini tentang masalah ini yang telah berlalu di bab yang terdahulu. Baik, untuk hadis yang berikutnya mungkin agak panjang penjabarannya, kita akhirkan pada waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.